terjadi di kawasan padat penduduk di Surabaya, Jawa Timur. Diduga api berasal dari arus pendek listrik yang terjadi di salah satu rumah yang terbakar. Seorang petugas pemadam kebakaran dikabarkan terluka karena tersengat aliran listrik saat berupaya memadamkan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan video tentang kebakaran di salah satu daerah padat penduduk yang penyebabnya karena terjadi arus pendek listrik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sekring yang ada di dalam rumah yang berfungsi aman instalasi dalam rumah bisa jadi tidak bekerja dengan baik. Tetapi mungkin beberapa kesalahan yang sering kita lakukan, kadang mengganti ukuran sekring itu dengan ukuran yang lebih besar. Akibatnya panas berlebihan pada kawat penghantar menyebabkan timbulnya api dari situ. Itulah awal mula dari kebakaran. Nah, untuk itu pada video kali ini akan saya jelaskan karakteristik dari hambatan kawat penghantar. Setiap kawat penghantar memiliki hambatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis kawat penghantarnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, pada video kali ini akan saya jelaskan tentang hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, hambatan jenis kawat. Yang kedua adalah panjang kawat. Dan yang ketiga adalah luas penampang kawat penghantar. Adapun hubungannya antara hambatan kawat penghantar dengan panjang kawat penghantar dan luas penampang kawat penghantar adalah sebagai berikut. Hambatan kawat penghantar berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, dan hambatan kawat penghantar berbanding terbalik dengan luas penampang kawat penghantar. Artinya, semakin panjang kawat penghantar, maka hambatannya akan semakin besar. Dan semakin pendek kawat penghantar, hambatannya akan semakin kecil. Jadi hubungannya adalah linear. Adapun hambatan kawat penghantar dengan luas penampangnya ini memiliki hubungan yang terbalik. Semakin besar luas penampangnya, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Dan semakin kecil luas penampangnya, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Berikut ini adalah daftar hambatan jenis kawat penghantar berdasarkan jenis bahan yang biasa dipakai ya. Jadi yang bagian atas ini termasuk konduktor atau bahan yang baik untuk menghantarkan arus listrik. Sementara yang paling bawah di sini adalah isolator, yaitu sesuatu yang buruk atau yang jelek yang dipakai untuk menghantar listrik. Makanya isolator menahan arus listrik, yang konduktor adalah menghantarkan arus listrik. Saya ambil satu tembaga di sini. Tembaga ini sering dipakai untuk bahan penghantar kawat ya. Kawat penghantar nilainya adalah 1,68 kali 10 pangkat min 8. Ini sangat kecil sekali hambatan jenisnya karena 10 pangkat min 8 ya. Semakin ke bawah maka 10 pangkatnya akan semakin besar. Nah, maka tembaga sangat direkomendasikan dijadikan sebagai kawat penghantar atau bahan kawat penghantar. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang hubungan antara hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang, berikut ini akan saya sajikan simulasi. Kita ambilkan dari FET simulation ya. Berikut ini ya, sahabat belajar.
simulasi saya ambil dari Flat Colorado Edu ya, nanti kalian bisa mengeksplor sendiri, bisa ambil alamatnya, ini kita buka secara gratis di internet ya. Baik, di sini di simulasi ini yang paling atas ini adalah rumusnya yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa R sama dengan rho kali L per A. Kemudian yang di bawahnya di sini adalah batang ya, batang kawat penghantar ya. Nanti kita bisa rubah panjang dan luas penampangnya tergantung nilai yang dimasukkan di sini ya. Di sini adalah resistansi atau hambatan kawatnya. Ini otomatis akan menghitung apabila tombol-tombol yang ada di bawahnya ini kita gerakkan. Di sini ada tombol resistivity, jadi di sini adalah hambatan jenis. Kita bisa gerakkan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, merubah nilainya yang akan berpengaruh terhadap hasil dari hambatan kawat penghantarnya. Kemudian di tengah di sini ada tombol L atau length. Ini adalah untuk simulasi pengaturan panjang kawat, bisa dipendekkan atau dipanjangkan. Nanti nilainya akan tertera di resistansi atau hambatan kawat yang ada di atasnya ini. Kemudian yang paling kanan ini ada tombol A, yaitu area. Ini adalah luas penampang kawat. Ini juga bisa kita gerakkan, kita atur sedemikian rupa, mulai dari paling bawah ke paling atas. Ke bawah itu mengecilkan, yang ke atas itu adalah membesarkan. Menurunkan luas penampang, kalau ke atas itu menaikkan luas penampang. Baiklah, kita coba satu aja ini untuk jenis kawat yang sama ya. Ini tidak saya rubah untuk yang rho di sini. Anggap aja segini 0,5 ini. Kemudian yang perlu saya rubah di sini adalah untuk L-nya ya, atau panjang kawatnya. Apakah berpengaruhnya? Apakah kalau kawatnya diperpanjang maka hambatannya akan membesar atau semakin besar? Kita coba ya. Pertama kali kita turunkan dulu. Nah, ke 0,1 cm. Maka di sini sangat pendek ya, di penghantarnya sangat pendek. Kemudian kalau ini saya pendekkan sangat pendek, maka ternyata di sini R-nya sangat kecil. Jadi ini sangat kecil sesuai dengan ini. Kemudian kalau kita naikkan atau kita rubah ukurannya ya, semakin ke atas panjangnya semakin panjang, bisa dilihat dari kawat penghantarnya semakin memanjang. Maka di sini kita lihat hambatan kawatnya juga akan semakin membesar mengikuti panjangnya kawat. Ini karena apa? Karena hubungan antara hambatan dengan panjang ya, hambatan penghantar dengan panjang penghantar ini hubungannya adalah berbanding lurus atau linear. Bisa dipahami ya? Baiklah, kita lanjutkan untuk yang luas penampangnya ya. Luas penampangnya. Nah, luas penampangnya ini saya rubah. Jadi nanti perhatikan di luas penampang di sini akan terjadi perubahan luas ya, luas penampang. Jadi untuk luas di sini kita gunakan seperti luas lingkaran ya. Nanti menghitungnya menggunakan BR kuadrat ya, apabila diketahui jari-jarinya, atau 1/4 PD kuadrat apabila diketahui diameternya. Jadi kita gunakan luas penampang ini adalah luas lingkaran ya. Oke. Perhatikan luas lingkaran atau luas penampangnya, ini saya kecilkan ya. Nah, saya kecilkan. Nah, segini ya. Ini luas penampangnya kecil. Ternyata kalau luas penampangnya kecil, hambatannya sangat besar ya. Di sini 3,01 ohm. Kalau ini saya naikkan sedikit demi sedikit, nah, luas penampangnya bertambah besar, maka hambatannya semakin kecil. Yang tadi 3 sekarang 0,5 ya. Sampai, nah, ini sampai ke atas di sini 13,5 cm persegi luas penampangnya. Ternyata R-nya sangat kecil, yaitu 0,37. Nah, saya kira sudah paham semua untuk menjelaskan atau memahami hubungan antara hambatan kawat penghantar dengan panjang dan luas penampangnya.
Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal, satu soal nanti kita selesaikan bersama ya. Soalnya adalah diketahui sebuah kawat penghantar yang mempunyai panjang 75 meter, luas penampangnya 1,5 mm persegi dengan hambatan jenisnya 17 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Hitunglah berapa hambatan pada kawat tersebut. Nah, kalau kita melihat dari soal ini ya, soal ini yang diketahui di sini kan apa ini? Kalau meter, satuan meter itu kan berarti ya satuannya meter ya di sini ya. Nah, satuannya meter berarti di sini adalah L-nya ini ya. Ini adalah L. Ya. Kemudian yang di bawahnya ini satuannya adalah ya milimeter persegi. Oh, ini adalah A. Ya. Kemudian bawahnya lagi di sini ada satuan lagi yaitu ohmmeter. Ohmmeter ini adalah satuan dari rho. Ya, bisa diketahui di sini L-nya adalah 175, A-nya adalah 1,5 dan rho-nya adalah 17 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita tulis dulu ya. Jadi yang diketahui tadi apa aja? Diketahui L ya, pertama kali L atau panjang penghantarnya adalah 75 meter. Kemudian luas penampang atau A ini adalah 1,5 mm pangkat 2. Nanti bisa dihitung dikonversi ke meter pangkat 2 ya, dikalikan dengan 10 pangkat min 6 ya, meter pangkat 2 ya, itu. Kemudian atau ini ya, atau sama dengan 15 kali 10 pangkat min 7 ya. Itu karena tadi di hambatan jenisnya ada 10 pangkat min 7 nya ya. Nah, itu kemudian yang diketahui berikutnya adalah rho-nya berapa? 17 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, maka kita tulis rumusnya ya. Kita tulis rumusnya di sini. Nah, R sama dengan rho kali L per A. Nah, kita selesaikan. R sama dengan rho-nya berapa? Rho-nya 17 kali 10 pangkat min 7. Nah, kali L-nya 75. A-nya dibagi dulu. A-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini sudah ya. Yang sama dicoret, yang sama kita coret. Nah, kita coret sehingga tinggal 17 kali 75 bagi 15. Apakah bisa dibagi? Oh, bisa dicoret. Di sini 5. Oh, berarti tinggal 17 kali 5 sama dengan 85 ohm. Ya. Sudah selesai. Hasilnya adalah 85 ohm ya. Ya. Jadi kalau kita memahami soalnya, kita akan mudah untuk menyelesaikannya ya. Yang pertama, cara memahami soal itu lihat dulu maksud soal itu apa yang dicari ya. Ternyata di sini yang dicari adalah hambatannya. Setelah itu lihat di soalnya itu yang diketahui itu apa aja. Kita lihat di satuannya ya. Kalau satuan meter itu kan satuan dari panjang maka L. Satuan milimeter pangkat 2 itu adalah satuan dari luas maka di sini A. Kemudian satuan ohmmeter ini adalah satuan dari hambatan jenis atau rho. Kemudian setelah itu baru kita tulis di sini rumusnya. Rumus yang dipakai untuk mencari R itu apa? Rho kali L per A. Nah, sudah. Nah, kalau sudah tinggal masukkan aja angka-angkanya yang sudah diketahui tadi sehingga didapatkan seperti ini. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan pada video kali ini. Kita nantikan video berikutnya untuk materi yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.